Halo, saya Beatrix Lingga. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Adelia, Destri, Dini, Oasenea, Ryan dan juga Yesi. Kami dari kelompok 1 kelas B akan menyajikan sebuah video edukasi bertemakan Penkes dengan topik pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar. Adapun video edukasi atau presentasi kami ini merupakan sebuah tugas untuk mata kuliah praktikum Sistem Informasi Keperawatan, dan kami akan memulai diskusi atau presentasi kami yang akan disampaikan oleh teman kami. Pada teman kami persilahkan. Jadi, apa sih cuci tangan itu? Jadi, menurut Departemen Kesehatan tahun 2007, mencuci tangan didefinisikan sebagai suatu proses secara mekanis untuk melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian, mencuci tangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan membasuhi kedua tangan dengan menggunakan air yang mengalir agar kita terhindar dari penyakit dan kuman-kuman yang menempel pada tangan kita ini bisa benar-benar hilang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih tujuan dari mencuci tangan. Nah, adapun beberapa tujuan dari mencuci tangan, yang pertama yaitu untuk menjaga kebersihan diri. Nah, yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi silang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk perlindungan diri atau sebagai perlindungan diri. Nah, itulah beberapa tujuan dari mencuci tangan. Lalu apa aja sih manfaat dari kita mencuci tangan dengan baik dan benar? Yang pertama ialah untuk mencegah penularan penyakit melalui tangan. Yang kedua untuk menjaga kebersihan diri kita. Yang ketiga ialah untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan segar. Yang keempat ialah yang dan terakhir supaya tidak menjadi agen penularan penyakit terhadap orang lain. Sekian beberapa dari manfaat mencuci tangan dengan baik dan benar. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dampak yang akan terjadi apabila kita tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, beberapa dampak yang akan terjadi seperti yang pertama, kita akan keracunan bakteri Salmonella. Nah, bakteri Salmonella itu sendiri merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tipes atau demam tipoid, di mana bisa saja bakteri ini berasal dari makanan mentah ataupun dari benda yang kita sentuh. Dan kita tidak mencuci tangan sehingga langsung makan ataupun memegang mulut kita. Nah, bakteri ini masuk melalui mulut dan akan telurnya akan berada di usus kita sehingga beberapa hari kemudian akan menyebabkan kita mengalami tipes dengan gejala seperti diare, kemudian lemas otot, demam, serta kita juga akan merasakan sakit kepala. Nah, dampak yang kedua yaitu akan mengakibatkan keracunan bakteri E. coli. Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang berasal dari fasilitas umum, seperti bisa saja berasal dari toilet umum, di mana setelah menggunakan toilet umum kita tidak langsung mencuci tangan. Nah, di sini bakteri tersebut bisa saja muncul dan akan menyebabkan beberapa diare terhadap kita, seperti yang pertama nyeri perut hebat, kemudian sakit perut hebat, diare hebat, serta akan menyebabkan kram perut hebat pada penderitanya. Nah, yang ketiga di sini juga akan menyebabkan flu atau pilek bagi orang yang tidak mau mencuci tangan. Nah, flu atau pilek itu sendiri merupakan hal yang sangat umum terjadi, di mana virus akan secara cepat menyebar ke tubuh orang lain apabila kita berdekatan dengan orang tersebut dan kita tidak mencuci tangan. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga akan menyebabkan sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan ini disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi. Apabila kita tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, maka sakit tenggorokan akan menderita kita.
Kemudian yang terakhir saya jelaskan akan menyebabkan diare. Nah, di sini diare merupakan hal yang sangat umum terjadi pada setiap individu. Nah, kebersihan diri merupakan suatu hal yang sangat penting karena sehat berasal dari diri sendiri. Nah, diare itu sendiri merupakan gejala di mana kita akan mengalami buang air besar lebih daripada 5 kali dalam sehari. Kemudian di sini bisa disebabkan oleh kita jajan sembarangan. Kemudian pada saat makan kita tidak mencuci tangan. Itu merupakan hal yang sangat umum terjadi. Nah, itu merupakan 5 dampak yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk beberapa dampak lainnya. Terima kasih. Dampak lain dari tidak mencuci tangan yaitu kita bisa berisiko terkena infeksi penyakit hepatitis B, yang mana hepatitis B ini adalah suatu penyakit yang menyerang dan merusak organ hati kita. Penularannya ini biasanya dari udara ataupun dari makanan, yang saat kita menyentuh makanan ini dengan tangan kita yang belum bersih, mikroorganismenya akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang lainnya adalah kita bisa berisiko terinfeksi sigelosis. Ini diakibatkan oleh bakteri Shigella, sama seperti sebelumnya. Ini melalui makanan juga, makanan yang kotor dan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita juga bisa berisiko terkena infeksi botulisme. Ini juga diakibatkan oleh tangan yang kotor. Nah, botulisme ini adalah suatu penyakit yang bahkan bisa mengakibatkan kematian. Lalu selanjutnya kita bisa berisiko terinfeksi amoebiasis. Ini disebabkan oleh amuba yang nanti akan menyebabkan disentri kepada kita. Selain itu, amuba ini akan menyerang sistem pencernaan dan juga organ-organ lainnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita beresiko terinfeksi atau mengalami radang pernapasan. Jadi dengan makanan yang kita pegang atau kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui tangan kita yang masih kotor, itu akan membuat bakteri atau virus masuk ke dalam sistem pencernaan maupun sistem pernapasan kita dan mengendap dalam mukosa, sehingga ini akan mengakibatkan penurunan imun. Biasanya untuk radang pernapasan ini kita mungkin mengalami banyak masalah pernapasan seperti batuk, pilek, dan lain sebagainya. Lalu, kapan ya kita harus mencuci tangan yang baik? Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Yang kedua, sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Yang ketiga, setelah memegang hewan atau kotoran hewan. Yang selanjutnya, yang keempat, setelah mengusap hidung dan bersin di tangan. Yang kelima, sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Yang keenam, sebelum dan setelah menangani orang sakit atau orang yang terluka. Ketujuh, setelah menangani sampah. Kedelapan, sebelum memasukkan atau mencopot kontak lensa. Selanjutnya, yang kesembilan, setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya toilet, warnet, wartel, dan lain-lain. Yang kesepuluh, pulang berpergian dan setelah bermain. Yang ke-11, setelah buang air besar dan buang air kecil. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan aku Kak Adel atau Nurse Adel, kalian bisa panggil Kak Adel ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan 7 langkah. Yang pertama, harus ada air yang mengalir dan juga sabun ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan menggulung kerah baju hingga ke siku. Kita gulung ya. Pastikan kerah bajunya melewati siku. Oke, selanjutnya kita akan membasahi tangan. Kita basahi telapak tangan menggunakan air secukupnya. Lalu dimatikan. Kita letakkan sabun secukupnya seperti ini ya. Lalu kita akan memulai mencuci tangan menggunakan 7 langkah. Yang pertama, bersihkan telapak tangan 4-5 kali. Lalu bersihkan punggung tangan
kanan dan kiri secara bergantian. Lalu bersihkan sela-sela jari. Untuk gerakan yang ketiga, gerakan selanjutnya, gerakan menggenggam seperti ini untuk membersihkan buku-buku jari. Bersihkan 4-5 gerakan, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya, gerakan yang kelima, kita akan membersihkan ibu jari. Gerakannya seperti ini ya, kita lakukan 4-5 gerakan. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan pada tangan lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan keenam, kita akan membersihkan ujung-ujung jari. Letakkan salah satu jari sebagai alasnya dan lakukan pada gerakan memutar 4-5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan pada tangan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan membersihkan punggung tangan hingga ke siku ya. Perhatikan ya adik-adik. Lakukan hanya sekali dan tidak berulang, lakukan pada tangan lainnya. Itu kita akan menghidupkan keran kembali ya untuk membasuh tangannya. Hidupkan secukupnya saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Untuk mencuci tangan, kita akan melakukannya seperti gerakan mensabuni tangan tadi. Jadi dimulai dari membersihkan telapak tangan, lalu kita bersihkan punggung tangan, lalu sela-sela jari, lakukan gerakan mengunci dan bersihkan buku-buku jari. Lalu kita akan membersihkan ibu jari. Selanjutnya ujung-ujung jari seperti ini ya, gerakannya kita akan memutar. Dan yang terakhir kita akan membersihkannya hingga ke siku. Nah, setelah itu kita matikan kerannya dengan menggunakan siku. Kita telah melakukan cara mencuci tangan menggunakan 7 langkah. Selamat berlatih ya, semoga adik-adik semuanya dapat menerapkannya dengan baik. Sampai jumpa. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Sebagai kesimpulannya, diharapkan kepada kita untuk mencuci tangan kita secara teratur dengan cara yang baik dan benar untuk menjaga kebersihan tubuh kita dan juga untuk mencegah penularan penyakit kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Terima kasih.